Halo, perkenalkan nama saya Salasanti Asmila Maharani. Saya Dwi Fernanda Putri. Perkenalkan, nama saya Margareta Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Ananta Ekelila Avianti. Perkenalkan, nama saya Cantika Nanda Putri Nugroho. Perkenalkan, nama saya Alfiani Jabarina. Perkenalkan, nama saya Rosa Julfiatun. Pancasila dirumuskan dari nilai budaya Indonesia yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat, dan keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan setiap orang seharusnya memeluk agama sesuai keyakinannya. Bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat antar sesama. Kesamaan dalam kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi dan menyayangi. Persatuan Indonesia diwujudkan dengan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Bergotong royong, rela berkorban, senantiasa berupaya untuk menciptakan kerukunan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Diwujudkan ke dalam bentuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Demokrasi substansial dan tidak memaksakan kehendak. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, dan mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang. Nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia mulai luntur. Pada zaman sekarang, nilai sila ketiga yang mengajarkan persatuan sudah hampir hilang. Karena semua orang lebih memilih untuk hidup individual dengan menikmati perkembangan teknologi. Saat ini, iptek sangat berkembang pesat di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, mulai memasuki era revolusi industri 4.0. Maka, pendidikan Pancasila patut diajarkan khususnya kepada masyarakat umum yang hidup di zaman saat ini. banyak yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek kehidupannya, karena sudah tercampur dengan budaya-budaya Barat yang serba instan. Jiwa sosial antar satu dengan yang lain dalam jarak dekat kian menipis. Tergantikan dengan adanya teknologi baru, di mana mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia maya. Oleh karena itu, tantangan di era perkembangan zaman terutama pada revolusi industri 4.0 dan society yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa. Akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia yang semakin kuat dengan perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industri 4.0 dan society 5.0. Pancasila harus dapat dijadikan solusi dari persoalan tersebut agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Apabila bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan bertolak dengan sendirinya. Kita sebagai generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu perkembangan karakter atau karakter builder, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras.
untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Pemberdaya karakter atau karakter enabler. Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik. Rekayasa karakter atau karakter engineer, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila itu dirasakan. Tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila.